Banyak banget komentar yang masuk ke story Instagramnya Planet Jeep tentang Jeep JK Yellow yang seksi satu ini. Jadi ini udah sekitar semingguan di Planet Jeep. Jadi beberapa kali masuk ke story Instagramnya Planet Jeep, banyak banget yang komentar di review dong Jeep JK 2D yang kuning. Nah, makanya saat ini kita mau mereview Jeep JK 2D yang warna yellow ini. Saya sebut si seksi. Makanya kalian harus nonton video ini sampai habis. Jeep JK 2D berwarna kuning satu ini adalah Jeep JK tipe Rubicon tahun perakitan 2010. Nah, ini kita bilang seksi karena memang aslinya Jeep itu memang 2D. Terus warnanya itu jarang banget yang punya ya, karena warna kuning itu hanya keluar di tahun-tahun tertentu di produksi Jeep. Di 2010 contohnya di Jeep JK 2D satu ini, terus ada di 2014 sama keluar lagi di Jeep JL. Nah, jadi jarang banget kita ketemu warna yellow. Nyentrik ya warnanya. Jadi kalau misalnya dibawa jalan, entah itu touring, pasti ini kelihatan beda sendiri. Apalagi dengan modifikasi yang super keren seperti di Jeep JK 2D yang satu ini. Kita mulai reviewnya. Kita mulai dari bagian front bumper. Waduh. Front bumpernya ini menggunakan front bumper original dari Smithybilt XRC. Ini menggunakan stinger. Jadi Smithybilt XRC di Jeep JK itu mengeluarkan dua tipe namanya tanduk ya. Biasanya orang nyebutnya tanduk. Ini digunakan model stinger. Stinger ini seperti ini. Satu lagi itu bull bar. Bull bar itu lebih pendek lagi. Tapi kalau menggunakan stinger jauh kelihatan lebih sangar dan lebih serem lagi ya. Kalau kalian suka dengan modifikasi Jeep yang totalitas, yang sangar, nah ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian modifikasi ya. Jadi front bumpernya menggunakan SRC yang stinger, itu dibikin stabil juga. Ini sebenarnya ada sambungannya. Kalau ada sambungan sampai bagian sini nih, cuma ini dibikin stabil ya. Jadi cuma selebar grill aja. Nggak tanggung-tanggung, wishnya di sini menggunakan wish dari 8274 Warren. Ini yang wire, jadi talinya yang ini yang sling baja, bukan menggunakan plasma. Ada opsional lighting di bagian sini ukuran 10 inch dari brand Rigid Industry. Waduh, ini original. Lampunya juga original. Di bagian sini juga sudah menggunakan winch isolator. Ini bantalan buat winch hooknya, jadi biar lebih rapi. Biasanya kan kalau tidak menggunakan winch isolator ini dicantolin nih ke sekel. Nah, di sini juga sudah ada dua sekel berwarna kuning. Ini ukuran 4/3/4. Tuh, jadi dengan adanya sekel juga menambah kesan gagah nih di bumper itu sendiri. Keren banget ya. Dan motifnya, bahannya itu juga sudah kulit jeruk ya. Udah powder coating, tekstur kulit jeruk. Oh, jadi sudah bermotif. Terus ada apa lagi? Oh ya, saya mau informasikan juga sedikit. Jadi untuk penggunaan WIS 8274 khususnya untuk WIS 8274, mau pakai bumper apapun, winch mount-nya pasti kalian harus custom atau bracket winch-nya ya, itu harus dibikin ya, karena WIS 8274 ini adalah salah satu winch yang berdiri. Jadi untuk dudukan winch-nya pasti harus custom, harus bikin. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing mikirin dudukan winch, biar serahkan aja ke Planet Jeep kerjaannya. Terus naik lagi ke bagian grill, di sini sudah menggunakan grill insert juga. Ini ada 7 piece grill insert, terus udah menggunakan headlight guard atau pengaman lampu utama dari original Rugged Ridge yang elite. Headlampnya juga sudah menggunakan headlamp yang LED. Oh. Untuk mengimbangi kesan gahar atau gagah dari front bumper yang stabil ini, fendernya di sini menggunakan fender yang flat. Itu model Poison Spider, lengkap dengan inner fendernya yang berbahan stainless,
model Poison Spider. Oh, jadi totalitas banget ini, mulai dari front bumper ke bagian fendernya ini menggunakan flat fender. Ini bahannya aluminium. Kalau inner fendernya bahannya stainless. Jadi bumper yang stabil itu memang harus dipasangkan dengan fender-fender yang flat ya. Bisa gunakan model Poison Spider. Terus ada lagi model Metal Clock. Ada lagi itu model satu lagi Avenger. Tinggal kalian pilih aja sukanya yang mana. Di sini juga sudah menggunakan snorkel. Ini ada snorkelnya. Kam mesinnya masih menggunakan kam mesin yang standar. Cuma di sini dicoak nih, dilubangin buat snorkelnya. Terus untuk lighting nih, lampu-lampu. Nah, ini juga nggak kalah penting nih. Jadi masalah lighting, biar mobil kalian kelihatan lebih totalitas modifikasinya, ini perlu kalian pikirkan. Kayak di Jeep JK yang yellow satu ini, light bar-nya menggunakan light bar original dari Rigid Industry yang Radiance, backlight-nya warna biru. Terus kombinasi dengan lampu pilar, ini dibikin 2 tingkat lampu pilarnya dari Rigid Radiance juga dengan backlight warna biru. Dua-duanya ya, atas bawah itu sama dengan backlight warna biru. Jadi kalau misalkan sore ini dinyalain, wah keren. Jadi bisa nyalain backlightnya aja pada saat senja. Nanti pada saat kalian pengen gunakan lampunya, dijamin udah terang banget. Karena sudah menggunakan Rigid Industri yang original. Udah dari bagian depan, oh ya ini namanya Deflecta ya. Ini original dari Mopar. Ini Deflecta, ini sebenarnya fungsional. Ya sebenarnya antara fungsional dan nggak fungsional ya. Karena Deflecta ini sebenarnya fungsinya untuk menjaga pada saat mobil berjalan. Supaya kalau ada batu-batu kerikil dari bawah yang terlempar ke bagian mobil. Nah ini logikanya atau bahasa kardus ya. Ini untuk menahan. Jadi batu itu tidak langsung menghantam ke bagian kaca depan. Jadi ditahan dulu sama Deflecta ini. Cuma makanya saya bilang ini antara fungsional dan tidak fungsional lah. Karena menurut saya sih nggak terlalu bisa menjaga ya. Itu. Apalagi ya di bagian depan fender udah, terus bumper udah. Kita langsung ke bagian samping ya. Di sini juga sudah menggunakan doorstep original dari Smithybilt. Ini yang Atlas, ada 2 piece karena memang cuma 2D pintunya ya. Jadi 2 piece kanan dan kiri. Terus ada apa lagi? Nah, kita ngomongin suspensinya sekarang. Suspensi ini adalah salah satu part atau salah satu bagian yang sangat penting dalam memodifikasi sebuah Jeep. Karena percuma kalian menggunakan suspensi dengan brand-brand ternama, brand-brand mahal. Karena suspensi itu nggak cuma butuh kualitas, tapi juga butuh setup atau penyetingan yang benar-benar maksimal. Di Jeep JK Yellow 2D 2010 yang satu ini suspensinya menggunakan lift kit 4 inch dari Teraflex, dikombinasikan dengan shocknya menggunakan shocks dari King yang reservoir adjustable. Jadi shocknya itu bisa disetel, kompresinya, tingkat kekerasan dan keempukan kompresi dari shock itu juga bisa disetel. 4 inch kombinasi dengan peleknya menggunakan pelek dari Fuel Zephyr Ring 17. Bannya, waduh, bannya nih yang keren banget nih, karena ban ini udah jarang banget kita temukan di pasaran Indonesia. Ini ban dengan brand Mickey Thompson. Ini yang Baha MTZ, ini yang Matren. Saya suka banget soalnya dengan kembangan ban Mickey Thompson ini, apalagi yang Matren ya. Jadi bagian sidewallnya itu, nah nih saya suka banget karena keren banget. Tapi sayangnya ya susah ya ditemukan sekarang di pasar Indonesia. Ini ukuran bannya 37 12,5 ring 17. Kombinasi dengan peleknya Fuel. Mantap dah. Terus lanjut lagi di bagian suspensi sudah diperkuat T-rod dan draglingnya menggunakan T-rod dan dragling dari Teraflex yang sudah heavy duty dan adjustable. Terus lanjut lagi ke bagian track bar depan juga sudah menggunakan track bar depan dari Teraflex. Di bagian sisi sasis bagian kanan di sini juga sudah ditambahkan track bar brace dan sektor shaft dari Sinergi. Apa sih gunanya track bar brace dan sektor shaft? Jadi track bar brace dan sektor shaft ini adalah penguat untuk gearbox power steering dan track bar bagian depannya. Jadi dudukan track bar bagian depan sampai ke dudukan ke gearbox power steering itu tuh di cover lagi sama sektor shaft dan track bar brace ini supaya lebih kuat untuk mengantisipasi pada saat mobil ini dipakai untuk off-road tidak mudah meletot gitu, tidak mudah penyok atau bengkok gitu dudukan asli dari mobilnya. Terus ada apa lagi? Armnya di sini kita gunakan arm dari Sinergi yang sudah heavy duty dan adjustable.
Arem juga salah satu part yang penting kalian ganti pada saat kalian lift kit lebih dari 3 inch, karena sumbu caster dari Jeep itu sendiri akan jauh berubah pada saat kalian lift kit mobilnya lebih dari 3 inch. Contohnya di Jeep JK yang satu ini menggunakan arem dari Sinergi yang sudah heavy duty dan adjustable. Terus ada beberapa part juga yang perlu kalian perhatikan seperti kopel atau drive shaft, itu juga perlu kalian pikirkan untuk diganti pada saat kalian lift mobilnya lebih dari 3 inci. Untuk menopang beban roda yang sudah di-upsize menjadi 37, steering stabilizer di Jeep JK 2D yang seksi ini sudah kita upgrade menggunakan steering stabilizer dari Vogue ATS yang sudah adjustable dengan mempunyai 27 klik setelan. Jadi kalian bisa tentukan cara berkendara, cara nyetir kalian, sukanya setir yang enteng, yang berat, ataukah yang normal-normal aja, bisa disetel semua di bagian bawah Vogue ATS itu sendiri. Gampang kok nyetelnya, tinggal pakai baut min aja, itu ada 27 setelan. Tinggal disesuaikan aja. Untuk bagian suspensi, jadi benar-benar kalian harus tentukan, karena percuma yang tadi saya bilang, percuma kalian mengeluarkan dana yang besar, mengeluarkan biaya yang banyak untuk suspensi, modifikasi suspensi, tapi kalau dibawanya nggak nyaman, nah itu percuma. Jadi harus diimbangi juga dengan setup suspensi yang benar-benar maksimal. Gimana caranya biar maksimal? Dibawa dong ke Planet Jeep, dijamin pasti maksimal hasilnya. Yang penting harus sabar, itu sabar dan waktunya ada, itu aja. Karena udah di lift 4 inci dan menggunakan ban ukuran 37, otomatis tinggi mobil ini udah jauh berubah dari standarnya. Bisa sekitar 15 sentian naiknya dari tinggi yang semula. Jadi perlu menggunakan side step yang elektrik supaya membantu pada saat kalian akses naik dan turun ke dalam mobil biar tidak susah. Karena kita nggak tahu ya, namanya kebutuhan pada saat mungkin lagi touring, kita buru-buru. Nah, kalau misalnya ini terlalu tinggi, kan repot tanknya. Tapi kalau sudah menggunakan push step elektrik, nah dijamin pasti lebih gampang akses naik dan turun ke mobil Jeep kalian. Kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita lihat si seksi yellow Jeep di bagian belakangnya. Saya mau mulai dari bagian suspensinya dulu ya. Nah, di bagian suspensi ini mulai dari bagian selang remnya juga sudah diganti paketan dari lift kit Teraflex yang 4 inci. Shocknya sama seperti bagian depan menggunakan shock king yang reservoir adjustable. Jadi mulai dari bagian depan sampai ke belakang itu shocknya semuanya bisa di-adjust kompresinya. Track bar juga sudah menggunakan track bar yang adjustable. Arem juga lengkap mulai dari bagian depan, atas bawah sampai ke bagian belakang atas bawah sudah menggunakan arem dari Sinergi yang sudah heavy duty dan adjustable. Oh, ada satu lagi, itu link swebarnya juga sudah diganti menggunakan link swebar yang lebih panjang ya untuk mengimbangi tinggi mobil yang sudah di lift 4 inci. Knalpotnya, knalpotnya di sini menggunakan knalpot original dari Gibson Metal Mulisa dengan ciri khas ada tengkorak di bagian sini. Waduh, tipikal suara dari Gibson Metal Mulisa ini adalah bulat ya suaranya. Jadi udah mulai dari RPM rendah dia juga sudah mulai terdengar suaranya. Beda seperti Borla, kalau Borla kan di RPM di atas 2000 mulai keluar suaranya. Tapi kalau Gibson ini tipikal suaranya bulat dan sedikit agak keras. Mulai dari RPM rendah juga dari langsam sudah mulai terdengar. Buat kalian yang suka dengan suara knalpot yang kencang, nah ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian menggunakan knalpot dari Gibson Metal Mulisa. Terus kita masuk ke eksterior bagian belakang si seksi yellow Jeep yang ini. Waduh, saya gimana ya, gregetan, gemes atau gimana gitu ngelihat. Kalau ngelihat yang seksi gitu ya. Oh my god, wow! Ini pasangan dengan bagian depan, bempernya menggunakan bemper original dari Smithybill XRC. Wah, lengkap sampai ke bagian tire carrier-nya. Ini menggunakan original dari Smithybill. Terus pelek dan bannya juga lengkap sampai ke bagian serap. Peleknya menggunakan fuel Zephyr ukuran ring 17. Bannya menggunakan Mickey Thompson MTZ atau yang MT yang Matren Nibaha ukuran 37 12,5 ring 17. Di sini juga sudah ditambahkan, waduh, ini mobil kayaknya idola banget ya, suka banget dengan rigid radiance. Jadi lighting opsional, lighting tambahannya semuanya menggunakan rigid semua. Di sini juga sudah menggunakan rigid radiance. Ini disambungkan ke lampu senja dan lampu mundur. Jadi pada saat lampu mundur
ini akan menyala warna putih. Lampu senjanya, backlight-nya yang akan menyala. Terus stop lampnya masih menggunakan stop lamp yang standar, ditambahin guard aja. Sini ada dudukan plat nomor, original dari Crown. Terus sekelnya juga sama nih. Depan kuning, belakang juga harus kuning dong. Nih belakangnya juga kuning, ada 2 piece. Ada antena komunikasi, radio komunikasi di bagian sini. Udah sih, untuk bagian sama ini. Ada tow hook belakang. Atau biasa disebut towing belakang tuh. Ini kalau misalnya buat narik-narik gitu. Kalau misalkan punya speedboat kali ya, bisa buat narik-narik tuh. Keren. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin si seksi Yellow Jeep. Wah, ini bagian dalam kabinnya juga lumayan banyak penambahan aksesoris. Kita mulai dari mana ya? Nih, dari sini. Ini kayaknya yang punya mobil adalah penemu pesawat kayaknya. Tuh, di sini banyak apa sih namanya ini? Mainan-mainan pesawat di sini nih. Ada radio komunikasi dari Icom. Nah, ini extra mic-nya di sini. Terus ada wildboard grab handle. Nah, di bagian tuas-tuasnya ini sudah di cover menggunakan aksesoris original dari drag ya. Jadi mulai dari handbrake, terus persnelingnya sampai ke persneling 4x4-nya ini juga sudah di cover pakai aksesoris original dari drag original dari USA sih, Drake bahasa tulisannya itu Drake. Terus di bagian entertainnya juga head unitnya sudah diganti juga nih head unitnya. Kisi-kisi AC dikasih list yang berwarna chrome sampai ke bagian di tempat persneling sini, di bagian sini. Terus instrumen cluster, wah ini juga masih jarang ya yang gunakan. Yang banyak gunakan tuh di Jeep JK yang sudah interior facelift mulai dari 2011 sampai 2017. Ini kan 2010. Jadi masih setirnya aja kelihatan tuh masih yang palang. Jadi di sini instrumen clusternya sudah di-upgrade menggunakan yang full digital dari karobotor. Nah, buat setupnya itu ada di bagian atas sini nih. Nah, di bagian sini. Nah, jadi buat setup instrumen clusternya ada di bagian sini. Kalau yang Jeep JK yang terbaru yang sudah interior facelift itu ada di bagian setir sebelah kiri. Tapi karena ini setirnya masih palang, belum ada tombol sama sekali. Jadi buat setup instrumen cluster dari karobotornya ada di bagian sini. Jadi sudah full digital. Wow. Lumayan udah keren banget ini. Karena tipenya adalah tipe Rubicon. Nah, di sini ada sway bar elektrik dan X-Lock elektrik. Jadi joknya juga sudah bermaterial leather atau yang sudah bermaterial yang kulit. Wah. Kisi-kisi AC sampai 4 piece ya. Jadi sebagian 1, 2, 3, 4 itu sudah dikasih list yang berwarna chrome. Sudah menggunakan peredam plafon juga. Ini dari hot headliner original dari Amerika juga. Ini warnanya warna grey gitu ya. Ini tambahan juga nih spion dalamnya nih. Saya kurang tahu nih cara mengoperasikannya. Mungkin bisa ngelihat tembus pandang pakai spion ini. Udah sih, itu aja di bagian interiornya. Kalau setir masih menggunakan setir yang aslinya, originalnya, masih model palang. Dan ini juga tambahan ya. Ini cover bagian atas ini adalah tambahan juga, jadi bisa dijadikan storage, mungkin buat taruh handphone, koin-koin ataupun yang lain. Original dari Daystar. Dah, itu aja. Dan ini juga aksesoris tambahan. Nah, uang-uang receh kecil. Ini perlu juga kalian siapkan ya. Karena biasanya kalau kaum Jeep itu kalau putar balik pasti ngasih duit. Jadi gimana nih menurut kalian si seksi Yellow Jeep yang satu ini? Wah, lumayan totalitas ya hasil dari modifikasinya. Karena saya suka banget sebenarnya Jeep JK 2D itu, aduh, benar-benar identitasnya Jeep deh. Yang pernah saya kasih tahu beberapa kali, aslinya Jeep kan memang 2 pintu. Jadi berubah ke 4 pintu itu pada saat mengeluarkan Jeep JK. Jeep JK itu kode sasis 2007 sampai 2017 ya. Itu ada yang unlimited atau 4 pintu. Aslinya memang masih 2 pintu seperti Jeep TJ, Jeep YJ, semuanya itu masih 2 pintu aslinya. Jadi kalau melihat Jeep JK 2 pintu, aduh keren banget. Apalagi dengan warna yang nyentrik, warna yellow satu ini. Terima kasih kalian sudah menonton video Planet Jeep yang kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!